Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Tangerang. Balik lagi ketemu sama Nabil di Star Spesial Ramadan yang ada hanya di bulan Ramadan tahun ini ya, teman Tangerang. Insya Allah tahun depan ada lagi. Dan kali ini sudah bersama Ustazah Yaya Hindayani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nabila. Ustazah gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Puasa Ustazah? Alhamdulillah masih puasa. Ya, Ustazah, kita mau ngomongin seputar parenting ya, untuk menyiapkan anak puasa pertama kalinya nih, Ustazah. Nah, kalau Ya. misalnya ngomongin seputar parenting dan menyiapkan anak untuk puasa pertama kalinya sebelum ngomongin gimana sih caranya, itu aku pengen tahu sebenarnya anak itu udah harus diajarin puasa itu dari umur berapa sih, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Anak usia dari 4, 5, 6 tahun sudah boleh diajarkan puasa. Tetapi dengan beda-beda ya, beda-beda tingkatan gitu ya. Puasanya baru dikenalkan dulu, Hmm. kenalkan kegiatan puasa ya, supaya anak bisa meniru melihat orang tua yang sedang puasa seperti apa kan, sahur dulu dan bagaimana ada sahur buka gitu dilakukan dengan keikhlasan anak juga gitu. Bisa dari 3 tahun, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. 3 tahun bisa 2 jam puasanya gitu kan. Misalkan 4 tahun, oh misalnya 4 jam puasa gitu. Umur 5 tahun lebih paham itu anak untuk puasa ya, senang malah gitu. Ada yang 5 jam puasanya atau 4 jam setengah, tergantung anak siapnya puasa itu anak bagaimana. Yang penting anak tidak makan keluar atau di dalam sewaktu-waktu gitu. Tahu dia bahwa puasa itu tidak makan dan tidak minum. Itu Mbak Nabila. Berarti tadi caranya untuk menyiapkan anak puasa itu ya dengan kita mencontohkan juga gitu ya, Ustazah ya. Ya, Dengan apa namanya jadi tadi anak caranya gitu. orang tua harus memberikan pemahaman juga tentang puasa kepada anak gitu ya, supaya anak juga paham bahwa puasa itu tidak makan, tidak minum gitu. Yang dari usia belia dengan beberapa atau waktu yang berbeda buat tergantung usia anak. Oke. Nah, kalau misalnya cara untuk eh, misalnya kita ngasih pengertian Ustazah nih ke anak, gimana sih caranya biar anak seneng dan gak takut kalau misalnya disuruh puasa, Ustazah? Gimana tuh? Pertama, anak harus dikasih contoh, gitu kan, melatih dari waktu juga, terus kasih pujian, gitu. 4 tahun bisa diberikan pujian, gitu kan, bisa diberikan pelukan, diberikan hadiah juga bisa ya. Tapi tidak terus-terusan kalau dikasihkan hadiah, karena nanti terbiasa kalau anak melakukan sesuatu harus dikasih hadiah terus kan tidak baik juga. Tetapi sesuatu waktu bisa diberikan apa namanya hadiah buat anak yang melakukan puasa, karena anak belia, anak masih di usia dini gitu kan, tidak dipaksa orang tua memaksakan anak semau orang tua gitu. Oh harus sampai zuhur, tidak. Kamu harus sampai jam 11, tidak. Dikasih hadiah apabila hari pertama sampai jam 11 misalnya. Oh dia nambah sampai jam 12. Otomatis orang tua, oh saking senangnya ya orang tua, anak dikasih hadiah, dipeluk, boleh dicium, kasih hadiah. Anak sukanya boneka misalkan. Kasih boneka, ini hadiahnya nah dari mama gitu. Begitu Mbak Nabila. Oke. Berarti kalau misalnya untuk mengajarkan ke anak untuk puasa itu eh, ada baiknya jangan ngajarin setengah hari ya, Ustazah ya. Kayak misalnya nanti kamu puasanya sampai jam 12 aja gitu. Apa mungkin kita kayak semampunya anak mau sampai jam 2 jam 3 gitu. Tapi mengajarkannya puasa tuh sampai maghrib gitu.
Itu gimana saja? Mengajarkan anak untuk berpuasa, karena anak itu belum diwajibkan puasa sampai dari waktunya sahur sampai berbuka, anak kan belum wajib. Tetapi orang tua perlu gitu kan melatih, mendidik anak ya supaya anak apa? Supaya anak belajar namanya puasa gitu kan. Anak tahu arti puasa. Puasa itu seperti apa? Oh, puasa itu tidak makan. Oh, puasa itu tidak minum. Oh, puasa itu melatih sabar gitu, dari haus, dari lapar, dari membicarakan orang. Tidak harus selalu sampai maghrib kalau anak usia 4, 5 tahun sampai 6 tahun. Cukup diajarkan supaya anak tahu, oh puasa itu berarti tidak boleh makan gitu kan. Nah, sekarang puasa mau sampai jam berapa? Nah, misalkan gitu kan ya. Oh, sampai jam 11 mah oke, harus selalu sampai maghrib. Belum wajib ya, hanya untuk melatih supaya tahu bahwa bulan Ramadan itu gitu kan. Anak harus apa? Diajarkan untuk puasa. Iya saja. Berarti untuk mengisi waktu pada saat berpuasa, kita mengajarkan anaknya juga dengan tadi ya saja ya cerita-cerita Nabi, terus juga mungkin kayak Ya, apa, ngajak main juga, ngajak mainnya mungkin dengan supaya dia tuh lupa kalau misalnya dia lagi berpuasa gitu ya saja ya. ya, Tapi kadang ada aja ya. anak yang apa namanya kayak tantrum gitu ya nggak nggak sabar gitu. Nah, kita gimana caranya untuk mengajarkan kepada anak untuk bersabar, apalagi menahan puasa, terus juga biar anaknya itu bisa melatih kesabaran juga. Itu gimana sih? Iya. Buat anak gitu kan. Banyak orang tua yang melatih anak sejak dini puasa itu, anak mengeluh lapar misalkan, anak mengeluh haus, capek gitu kan. Karena masih siang, orang tua memaksakan, ya harus diatur, ajak anak untuk bersantai gitu kan. Supaya dia sabar nih gitu kan. Istirahat, ajak tidur siang. Sebelum tidur ceritakan dulu cerita-cerita nabinya atau bercerita tentang berhayal. Anak-anak kan suka ya, senang gitu kan bersama anak. Waktu berlalu kan berbuka makin dekat, siapa tahu pas mendengarkan cerita anak udah ngantuk gitu kan. Jadi itu kan belajar sabar, melatih sabar dari rasa haus dan lapar dia. Bermain bersama buat anak sesuatu yang menarik. Hindari aktivitas aktivitas fisik misalkan di dalam rumah karena panas, keluar kan di rumah bikin di kamar itu bikin kemah-kemahan atau bikin tenda-tenda gitu sama orang tua. Jadi tidak dibiarkan orang tua megang HP aja gitu kan ya. Anak dibiarkan begitu saja. Jadi anak ajak bermain bersama gitu kan dengan orang tua. Ya, intinya si anak ini jangan sampai dibuat bosan gitu ya Ustazah ya. Ya, Diajak untuk aktivitas-aktivitas yang produktif gitu ya Ustazah. ya jadi harus pahami juga situasi anak gitu. Terutama yang pertama kali puasa, misalkan belum tentu bisa penuh kan 1 hari full. Tidak masalah untuk membiasakan puasa semampunya saja, jangan malah mamanya berkehendak harus sampai maghrib gitu yang tadi saya sampaikan. Teratur tapi puasanya waktunya. Misalnya, oh sekarang nih hari pertama puasanya 3 jam gitu kan. Hari pertama itu 3 jam. Bisa ditambah kalau kuat jadi 4 jam, jadi 5 jam, jadi 6 jam. Tergantung kemampuan anak. Jadi anak ajak anak bermain dengan orang tua. Tidak dibiarkan begitu saja anaknya supaya anak kita bisa melihat situasi dan kondisi anak yang sedang berpuasa. Nah, kalau misalnya nih orang tuanya ini dua-duanya sama-sama bekerja gitu ya, sama-sama Ya, sibuk. Tidak ada waktu untuk bermain sama anak, tapi dia pengen ngajarin anaknya tuh untuk berpuasa. Itu gimana Ustazah cara ngatasinnya? iya. Apabila anak sedang di kantor gitu kan, orang tua di kantor, bapaknya di kantor, tapi otomatis kan anak ada yang jaga ya di rumah. Hmm. Nah, sesuatu orang tua harus ingat ke rumahnya, bisa video call, bisa nanya perkembangan anak terhadap yang ngasuhnya, gitu. Dan sebelum kerja, apabila ketemu orang anaknya dulu, anak tetap dikasih semangat, dikasih apresiasi sama orang tua. Nah, nanti kalau kamu sampai jam segini puasanya, nanti kita akan, ntar ibu belikan bola apabila laki-laki misalnya. Tidak harus selalu hadiah yang mahal-mahal gitu. Yang penting anak suka. Bisa kalau misalkan anak sukanya sesuatu makanan yang dia suka,
nanti kalau pas buka mama belikan ayam apa gitu, misalkan ayam bakar sukanya gitu. Oh nanti anak jadi sampai jam berapa. Jadi dikasih, walaupun orang tuanya di rumah, tetap dikasih semangat, dikasih apa ya, ditanyakan kepada yang ngomongnya, yang ada di rumah. Bisa neneknya kan, bisa yang ngajak main anak itu. Nggak bisa lah kalau anak masih kecil sendirian di rumah, ya tetap harus ada yang apa? Harus ada yang jaga namanya anak itu. Walaupun orang tua sesibuk apapun, tetap orang tua itu harus menitipkan anak ke siapapun. Bisa ke tetangga, bisa ke saudara, bisa ke orang tua gitu. Yang penting anak jangan dibiarkan sendirian di rumah. Apalagi anak usia dini, usia belia yang perlu bimbingan, perlu apa namanya, betul-betul diperhatikan. Apalagi itu masalah puasa. Jadi tetap harus dipantau terus walaupun dari jauh ya Ustazah ya. Iya, harus tetap dipantau walaupun kerja ya, sesibuk apapun kerja, anak tetap harus nomor satu. Iya. Ya, Kalau misalnya kayak gitu Ustazah, kalau apa ini di luar dari pembahasan ngajarin anak puasa ya. Kalau misalnya ujung-ujungnya tuh nanti si anak malah lebih deket sama orang yang ngejagainnya gitu. Kalau misalnya yang ngejagainnya neneknya mah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya orang lain kayak tadi mbaknya, itu gimana Ustazah kalau misalnya lebih deket sama orang lain dibanding orang tuanya sendiri? ya. Nah, kalau seperti itu, orang tua yang harus dikasih apa? Yang harus dikasih wawasan tentang pendidikan anak, gitu. Nanti juga orang tua, kalau anak sudah seperti itu, bisa menyesal sendiri. Oh, Betul. kenapa sih anak saya kok bisa berubah, kok bisa ngelawan, kok bisa bahasanya itu seperti itu kan? Yang bahasa tidak sempatasnya disampaikan kepada orang tua. Oh, anak ini. Jadi orang tua harus apa? Harus peka lah kalau kata bahasa kita ya. Harus peka terhadap anak. Oh, anak saya itu kok seperti itu ya? Kok malah nurut sama mbaknya dibanding ke saya gitu. Apabila mau apapun, mbak, 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 nggak ada kata mama atau bunda yang dipanggil. Begitu Mbak. Emang orang tuanya harus dikasih apa? Yang harus dikasih wawasan atau parenting buat begini. Jadi nggak harus selalu yang disalahkan, kadang ya anak yang disalahkan, anak yang disalahkan. Orang tua juga ya, kalau kurang perhatian terhadap anak, ya anaknya seperti itu ya. Caranya ya tadi, orang tua harus dikasih apa? Wawasan, dipanggil dari, kalau misalkan sudah sekolah, bisa di sekolahan mengadakan parenting buat sama wali murid dan guru-guru sama-sama seperti itu. Supaya orang tua juga apa ya, peka terhadap dirinya. Oh, anak saya itu ke saya seperti ini. Berarti kenapa? Ada apa gitu. Bagaimana caranya? Begitu, Mbak. Iya benar. Takutnya nanti pas sudah gede anak malah lebih deket sama teman-temannya, jadi lebih memilih untuk main sama teman-temannya dibanding acara keluarga gitu ya Ustazah ya. Emang banyak tuh seperti itu zaman sekarang. Anak sekarang kalau diajak orang tua kan misalkan gini. Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Zaman dulu kan kalau kita itu mau kondangan orang tua ikut ya. Mau ngaji ke masjid ikut. Mau kemana-mana ikut gitu. Diteng-teng-teng-teng itu anak. Kalau zaman sekarang anak apa? Ya temennya ya itu banyak zikirnya misalnya. Zikir sama HP-nya kan. Sama apalagi kalau misalkan sukanya sama pembantunya ya, sama mbaknya. Ya senangnya sama mbaknya aja. Nanti sampai besar ya anak seperti itu, bukan diajak makan bareng sama orang tua. Nggak bakal mau kalau anak seperti itu, susah diajaknya. Karena dia hatinya itu kurang dekat sama orang tua. Kurang rangkulan orang tua. Makanya orang tua itu sebagai orang tua sesekali boleh lah walaupun anak udah umur misalnya 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dipeluk gitu. Bisa dicium, bisa dipeluk. Bagaimana caranya itu anak supaya dekat kepada orang tua. Ya benar, jadinya pas udah gedenya tuh nggak ada rasa gengsi untuk menyampaikan kasih sayang satu sama lain ya Ustazah ya. Iya Mbak Nabila, jadi kita itu kepada anak harus seperti temen gitu kan. Anak ada ngobrol gitu kan. Karena ada anak yang misalnya punya temen malah diumpet-umpetin. Hmm. Itu siapa nak gitu kan. Apaan sih mak? Orang ini temen doang. Padahal kan teman dekatnya. Walaupun anak sekarang kan SMP juga udah punya teman dekat ya. Udah punya teman dekat. Apalagi anak sekarang mah. Apa itu orang temen doang gitu kan. Padahal mah kan dekat gitu. Kalau anak remaja gitu kan sudah dekat begitu kita harus tahu. Itu harus tahu berarti kita harus ngobrol, harus seperti teman. Bagaimana caranya orang tua supaya anak itu seperti teman? Bisa kan kadang-kadang anak kalau udah capek dengan sendirinya anak nyamperin kita. Kita ngobrol sama anak kita seperti teman.
Gitu. Nah, yang kemarin itu siapa ya, Nak? Gitu kan. Boleh nggak mama ngeliat HP-nya? Anak sekarang jarang ada yang mau anak lihat HP-nya. Apalagi sudah SMP, gitu kan. Di apa namanya? Diparipasi. Orang tua seperti itu anak. Padahal sebetulnya HP anak itu sesekali boleh dilihat sama orang tua. Harus. Anak yang maksudnya masih belasan tahun kan Seza. Kalau misalnya udah Iya. kayak aku yang 24 tahun ini kayak dicek sama orang tua agak kesel juga sih. Iya, kalau anak kecil kan belum ya, anak di bawah umur. Kalau udah yang sudah agak besar, walaupun kelas 6 sekarang anak ya udah seperti itu. Kenapa? Karena ya dari kecilnya tidak dekat sama orang tua. Ya, jadi nggak kebuka gitu sama orang tua. Kalau misalnya ada masalah atau mungkin butuh saran dari orang tua apa kayak butuh gitu ya. Tapi karena tidak deket dari kecilnya, jadinya ada rasa gengsi untuk nanya, untuk minta nasihat gitu. Aku kadang suka kayak gitu Seza sekarang. Betul itu. Jadi anak dari kecil, apabila anak tidak biasa ngobrol sama orang tuanya juga diam aja, nggak memberikan pertanyaan. Beda sama anak yang dekat sama orang tua. Pulang sekolah ya, masih TK misalnya. Kegiatan apapun di sekolah pasti cerita kepada orang tuanya. Sudah SD juga sama, diceritakan terus, gitu kan? Walaupun sudah SMP, kalau anak dekat sama orang tua pulang kerja cepet-cepet buru-buru. Mama, tadi aku seperti ini, gitu kan? Tadi aku seperti ini, aku temennya seperti ini. Pasti anak seperti itu. Beda dengan anak yang kurang dekat sama orang tua. Bawaannya anak diem, gitu kan? Menyendiri, diem, tidak mau bicara sama orang tua. Itu yang kurang bagus. Iya, benar banget. Iya, apalagi kalau misalnya di bulan puasa kayak gini ya Ustazah, jadinya harusnya kan lebih dekat lagi dan momen-momen kumpul keluarga. Jadi kalau misalnya kurang dekat sama keluarga, anaknya nanti malah jadi males-malesan untuk kumpul sama keluarga, bahkan lebih milih untuk apa ya, buka bersama sama teman-temannya. Iya. Dekatnya mungkin gitu ya Ustazah ya. Kita berarti harus lebih aware lagi tentang tumbuh kembangnya anak, apalagi untuk mengajarkan anak puasa gitu ya Ustazah ya. Pasti harusnya ya orang tua mengajak anak selama bulan puasa bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya di rumah seperti anak tidak biasa diajak orang tuanya ke masjid misalnya ya. Tarawih sekarang kan sudah walaupun anak masih kecil boleh diajarkan, dididik dengan diajak gitu ya. Walaupun tidak full sampai beberapa rakaat semuanya bisa anak orang tua misalnya sampai 11 ya. Mhm. Anak bisa tiga dulu atau witirnya atau tarawihnya pertama bisa istirahat dulu dilanjut gitu kan. Bisa dengan bermain apa ya kayak puzzle gitu diajak bermain puzzle, diajak bermain origami, diajak bermain menggunting apabila anak masih usia dini gitu kan. Diajarkan seperti itu. Pendidikan buat anak selama bulan Ramadan supaya anak apa? Supaya anak tidak kalau anak kan kalau kehaus ya haus atau nggak lapar, kalau nggak capek pasti kan ngungkapin isi hatinya ya. Supaya menghindari dari itu orang tua harus mengisi waktunya untuk anak seperti itu, kegiatan-kegiatan yang positif. Oke deh kalau gitu. Terakhir Ustazah, kesimpulan supaya anak bisa belajar apa namanya puasa nih, eh, pentingnya kita mengajarkan anak untuk puasa pertama kalinya supaya mereka nggak takut, supaya eh, merasa puasa itu bukan menjadi beban. Itu kesimpulannya jadinya gimana sih? Iya, kesimpulannya supaya anak kita itu belajar puasa tidak menjadi beban ya buat anak, memberikan penghargaan terhadap anak dari mulai sekecil apapun ya, tetap anak harus dikasih penghargaan. Bisa dengan pujian, subhanallah, anak mama soleh, soleha gitu kan. Sudah biasa, sudah bisa belajar berpuasa walaupun hanya setengah hari. Walaupun anak tidak diajarkan puasa setengah hari ya. Yang penting anak paham bahwa arti puasa itu ibadah puasa melatih sabar gitu kan dari rasa haus dan rasa laparnya.
bisa diajarkan dari kedisiplinan, bisa diajarkan dengan menghargai orang lain, bahwa orang lain sedang puasa di luar, anak kecil boleh tidak puasa 1 hari full gitu kan, berarti tidak boleh makan atau minum di luar rumah. Itu diajarkan sama orang tua bahwa kita sedang puasa, menghargai orang lain gitu kan. Bulan Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu kan oleh umat Islam, walaupun anak kecil sudah paham kalau mau datang bulan Ramadan dia sudah senang gitu kan. Apalagi orang tua mengajarkan, nah apabila datang bulan Ramadan itu hati kita baru senang saja sudah dapat pahala. Boleh diajarkan seperti itu terhadap anak-anak ya. Itu aja Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ustazah sudah ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih caranya mempersiapkan anak untuk puasa pertama kalinya dengan kesimpulannya tadi. Masya Allah ya Ustazah, emang jadi orang tua itu tuh sulit ya sebenarnya ya. Makanya Ya, sebagai anak juga kita apa ya kayak ya ternyata jadi orang tua tuh sesulit itu dan dulu pas menjadi anak kecil kayak rasanya tuh aduh nyesel banget udah ngelawan sama orang tua gitu ya. Kalau tahu ternyata jadi orang tua tuh sangat amat sulit karena pendidikan anak dari usia dini sampai nanti mereka berumah tangga kan tanggung jawab orang tua juga gitu ya Ustazah ya. iya Mbak. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Semoga berkah puasanya di bulan Ramadan ini. Semoga sukses juga Ustazah dan juga Amin. semoga apa namanya diberikan keberkahan untuk orang-orang di sekitar kita juga ya. Amin. Terima kasih Mbak Nabila. Mohon maaf. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio 5G, Keep Tangerang Happy and Talks.